berambut panjang, hitam, berputar pelan di permukaan. Dan dari dasar sumur terdengar suara perempuan tercekik parau. Tolong, tolong aku. Salah satu penjaga malam bahkan bersumpah melihat sesosok mayat duduk di pojok ruangan sambil membisikkan, "Bukan kamu yang aku panggil." Langkahmu seperti menggema di kepala sendiri. Dan jika kamu berani menoleh, kamu akan melihat seorang perempuan berdiri memeluk pohon dan wajahnya menghadap ke arahmu tanpa mata. Dan yang paling menyeramkan, jika kamu berjalan di lorong belakang pukul 3 pagi, ada yang memanggil namamu, jangan sekali-sekali menoleh. Berikut ini adalah kampus-kampus di Indonesia yang memiliki cerita-cerita yang hampir tidak pernah terdengar. Cerita pertama datang dari Yogyakarta, kota budaya, kota pelajar, tapi di balik reputasinya yang bersinar, ada sisi lain yang tak pernah dibicarakan di siang hari. Sisi gelap yang hanya dibisikkan ketika malam datang. Ada satu tempat yang berdiri kokoh, tua, penuh sejarah namun juga penuh cerita yang tak pernah benar-benar dicerna oleh logika. Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, tempat para calon dokter ditempa ilmu, dan tempat di mana batas antara dunia hidup dan mati menjadi kabur. Gedung ini berdiri sejak masa kolonial. Dulu ia adalah rumah sakit militer, tempat di mana tentara Belanda, Jepang, dan pribumi dirawat, atau lebih sering dibiarkan mati perlahan. Alat-alat medis yang masih primitif, ruang operasi tanpa penerangan yang layak, dan eksperimen medis yang jauh dari kata manusiawi. Selama pendudukan Jepang, ruang bawah tanah digunakan sebagai tempat interogasi dan eksekusi. Konon, suara jeritan masih bisa terdengar pada malam hari, tepat dari lantai yang sudah lama tidak digunakan lagi, ketika akhirnya berubah menjadi Fakultas Kedokteran. Bangunan ini seolah mencoba memulai hidup yang baru. Tapi ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang tidak ikut pergi. Awal kejadian aneh pertama kali terdokumentasi pada tahun 1983. Seorang mahasiswa kedokteran, Arif, sedang lembur di ruang anatomi sendirian. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia sedang memeriksa lembaran praktikum saat mendengar suara gesekan meja logam di belakangnya. Ketika menoleh, tubuh mayat di atas meja bergerak perlahan. Tangannya terangkat, matanya terbuka. Arif berteriak, dan ketika staf datang, beberapa menit kemudian tubuh itu kembali diam. Tapi mata itu masih terbuka, menatap langit-langit, atau mungkin menatap Arif yang telah berlari keluar sambil menangis. Penampakan ini berulang. Sejak malam itu, cerita demi cerita bermunculan. Mahasiswa yang merasa diikuti bayangan, dosen yang melihat bayangan, wanita berpakaian suster zaman dulu melintas di lorong. Ada satu ruang yang paling dihindari, ruang anatomi. Di sana kadang terdengar suara tawa kecil, cekikikan, seperti suara anak kecil bermain. Tapi saat dicek, ruangan itu kosong, dingin, dan lampunya berkedip. Salah satu penjaga malam bahkan bersumpah melihat sesosok mayat duduk di pojok ruangan sambil membisikkan, "Bukan kamu yang aku panggil." Yang membuatnya tambah menyeramkan adalah fakta bahwa semua mayat yang digunakan untuk pembelajaran sudah dijamin tidak bisa hidup kembali. Lalu siapa yang duduk di sana malam itu? Tahun 1997, seorang mahasiswa tingkat akhir, F, ditemukan gantung diri di ruang penyimpanan alat bedah.
Tidak ada catatan bunuh diri, tidak ada tanda-tanda depresi, tapi tubuhnya tergantung menghadap ke arah deretan lemari jenazah. Seperti sedang menunggu sesuatu. Beberapa minggu sebelumnya, teman-temannya mengatakan bahwa F sering melamun di tengah praktikum. Ia juga menggambar simbol aneh dan wajah separuh busuk, separuh tersenyum. Wajah yang menurutnya muncul setiap malam di balik kaca ruang anatomi. Setelah kejadian itu, beberapa mahasiswa mengalami gangguan jiwa ringan. Ada yang tidak bisa tidur, ada yang berbicara sendiri, dan ada yang kabur, drop out, tanpa alasan yang jelas. Pihak fakultas pernah mencoba melakukan pembersihan spiritual. Beberapa kiai dan pemuka agama dipanggil, mereka melakukan doa, tabur bunga hingga semedi di ruang bawah tanah. Tapi hasilnya nihil. Salah satu kiai tua berkata dengan tegas, ini bukan arwah gentayangan, ini penunggu. Mereka tidak mau pergi. Karena bagi mereka tempat ini bukan tempat kematian, tapi tempat tinggal. Sejak saat itu, hanya ada satu aturan tak tertulis bagi para mahasiswa kedokteran. Jangan pernah lembur sendirian, apalagi di ruang anatomi. Beberapa mitos berkembang dan dipercaya diam-diam oleh mahasiswa. Yang pertama, jangan menatap kaca ruang anatomi lebih dari 3 detik. Karena kamu akan melihat dirimu sendiri sedang tidur di meja otopsi. Kedua, jika kamu mendengar seseorang mengetuk pintu ruang jenazah dari dalam, jangan dibuka. Karena bukan manusia yang minta keluar. Dan yang ketiga, lift di gedung lama kadang bergerak sendiri ke lantai B2. Jangan panik, tekan semua tombol karena itu berarti kamu sedang dipanggil. Dan yang paling menyeramkan, jika kamu berjalan di lorong belakang pukul 3 pagi, ada yang memanggil namamu, jangan sekali-sekali menoleh. Fakultas Kedokteran UGM masih berdiri hingga hari ini. Tempat lahirnya para dokter hebat, tapi juga tempat bersemayamnya kisah-kisah yang tak ingin dibangkitkan. Jika suatu hari kamu melewati lorong itu dan merasakan hawa dingin menempel di belakang lehermu, jangan menoleh, teruslah berjalan. Karena bisa jadi seseorang atau sesuatu sedang berjalan tepat di belakangmu, menatapmu, mengikutimu, dan menunggumu sampai kamu sendirian. Kampus adalah tempat ilmu tumbuh, tapi di balik ruang-ruang kuliah yang sunyi, di sela tawa dan langkah para mahasiswa, ada ruang gelap yang tak dijamah cahaya. Dan di antara kampus-kampus paling tua di Indonesia, ada satu tempat menyimpan rahasia paling kelam, Institut Teknologi Bandung. Kampus megah, berusia lebih dari seabad, berdiri di atas tanah yang menyimpan bisikan dan jeritan yang belum selesai. Di balik salah satu gedung tua ITB, di tengah semak-semak rimbun dan pepohonan yang jarang dipangkas, ada sebuah sumur tua, penuh lumut, tanpa penutup, tanpa papan peringatan, seolah tidak ada yang peduli. Padahal, mahasiswa lama tahu, tempat itu sebaiknya tak didekati setelah maghrib. Karena saat matahari terbenam, sumur itu bukan cuma lubang gelap, tapi lubang ke arah lain. Arah yang tidak seharusnya dibuka. Kisah tentang sumur ini tak pernah diajarkan di orientasi mahasiswa baru. Tapi menurut beberapa dosen sepuh, sumur itu dibangun di masa pendudukan Belanda. Bukan untuk menimba air, tapi untuk membuang. Di masa itu, banyak pemuda lokal diam-diam membuat perlawanan di kampus teknik. Mahasiswa yang terlalu cerdas, terlalu vokal, menghilang tiba-tiba. Dan ketika dicari, tidak ditemukan kecuali sepatu berdarah atau kartu identitas mengambang di air hitam. Ada yang percaya mayat-mayat mereka dibuang ke sumur itu. Dan sejak saat itu, sumur tersebut tidak pernah benar-benar sepi. Cerita paling dikenal terjadi tahun 2005.
Tiga mahasiswa Fakultas Seni Rupa, Dion, Ardan, dan Ayu berkumpul larut malam membuat sketsa di pelataran belakang kampus. Saat suasana mulai dingin dan gelap, Ardan menunjuk ke arah semak dan berkata, "Hei, kalian tahu nggak, sumur di balik pohon itu katanya angker." Ayu tertawa kecil. Dion mendekat penasaran. "Kita lihat yuk." Katanya mereka bertiga berjalan menyusuri semak dan tiba di depan sumur tua itu. Gelap, diam, bau tanah yang lembab sangat pekat. Ardan yang paling iseng melempar koin ke dalamnya. Mereka menunggu suara plung, tapi tidak terdengar apa-apa. Hening. Kemudian Dion seperti kerasukan ide gila berkata, "Gue mau coba senterin ke dalam." Ia menyalakan lampu ponselnya dan menyorot langsung ke dalam sumur. Saat cahayanya masuk lebih dalam, ada sesuatu di dasar air yang bergerak. Bukan ikan, bukan ranting, tapi rambut panjang, hitam, berputar pelan di permukaan. Dan dari dasar sumur terdengar suara perempuan tercekik parau. Tolong aku." Mereka bertiga berlari ketakutan dan sejak malam itu Dion berubah. Ia tidak lagi datang kuliah. Ketika ditemui teman-temannya, ia hanya duduk di kamar menatap ke arah dinding dan berbisik, "Dia belum bisa keluar. Dia masih tertahan." Suaranya belum selesai. Akhirnya Dion dibawa ke rumah sakit jiwa dan 1 bulan kemudian ia menghilang. Beberapa tahun setelah tragedi Dion, seorang mahasiswi lain, Laras, tahun 2012 juga menghilang. Ia dikenal sering lembur menggambar sendiri, terakhir terlihat berjalan ke arah taman belakang, tak pernah kembali. 2 hari setelah kehilangannya, seorang satpam mendengar suara air dari sumur. Ia menyorot senter, ada sesuatu yang mengambang. Jilbab putih, melilit sesuatu seperti rambut panjang dan ada bekas jari mencakar dinding sumur dari dalam. Tapi saat diperiksa keesokan harinya, tidak ada apa-apa. Airnya bening, sumurnya kosong. Pihak kampus akhirnya menutup sumur itu dengan pagar besi dan semen. Upacara kecil dilakukan, doa dilantunkan. Tapi beberapa minggu kemudian, pagar besi itu ditemukan terlepas, semennya retak seolah dari dalam. Sejak saat itu, suara itu kembali, suara tangis, ketukan pelan dari dasar sumur, 3 kali, selalu 3 kali. Tok, tok, tok. Jika satu malam kamu berada di belakang kampus ITB dan kamu lihat sumur tua itu berdiri di kejauhan, jangan dekati. Dan jika kamu dengar suara lirih memanggil namamu, jangan balas. Jangan lihat ke dalam. Karena mereka bilang, suara itu masih tertahan. Dan satu-satunya cara membebaskannya adalah menggantikan tempatnya di dalam sumur. Tolong, gantikan aku. Kampus yang ketiga. Kampus Unpad, penunggu hutan, kampus Jatinangor. Kampus bukan hanya tempat menuntut ilmu, di beberapa sudutnya ilmu bukan satu-satunya yang menetap. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, yang tidak tercatat dalam sejarah universitas. Tidak pula dibicarakan oleh dosen atau dekan, tapi mereka ada dan mereka melihat kita dari balik dedaunan, dari balik rimbunnya hutan kampus Jatinangor. Universitas Padjadjaran Jatinangor, sebuah kawasan pendidikan yang berdiri megah di atas bukit. Namun, jauh sebelum gedung-gedung itu dibangun, tanah ini adalah hutan belantara. Penduduk lokal menyebutnya Leuweung Karuhun, hutan para leluhur. Tempat suci, tempat yang seharusnya tidak diganggu, namun pembangunan tetap dilakukan. Tanah diratakan, pohon-pohon tua ditebang, dan di atas tanah itu berdirilah kampus yang megah, lengkap dengan jalur pejalan kaki yang menembus rimbunnya pepohonan. Tidak semua yang tinggal di hutan bersedia pergi. Di sisi selatan kampus ada sebuah jalur setapak yang biasa digunakan mahasiswa untuk jalan kaki dari asrama ke fakultas.
Jalur itu menembus pepohonan tua dan hanya diterangi lampu taman yang jarang menyala. Di pertengahan jalan itu ada satu pohon besar, lebih tua dari yang lain. Tingginya menjulang, kulit batangnya pecah-pecah, daunnya rimbun meski tidak terkena banyak sinar matahari. Pohon itu bukan sembarang pohon. Mahasiswa menyebutnya pohon larangan. Konon, jika kamu lewat di dekat pohon itu setelah pukul 11 malam dan kamu berjalan sendirian, kamu akan merasa seperti diawasi. Langkahmu seperti menggema di kepala sendiri. Dan jika kamu berani menoleh, kamu akan melihat seorang perempuan berdiri memeluk pohon dan wajahnya menghadap ke arahmu tanpa mata. Tahun 2013, seorang mahasiswa jurusan peternakan dikabarkan hilang setelah lembur di laboratorium. Terakhir kali terlihat berjalan pulang lewat jalur hutan sendirian saat hujan rintik-rintik. Pencarian dilakukan berhari-hari. Tidak ada jejak, kecuali satu sepatu yang ditemukan persis di bawah pohon larangan. Anehnya, GPS di ponselnya sempat aktif selama 2 hari, namun titiknya tidak berpindah, hanya menunjukkan satu koordinat tengah-tengah hutan kampus. Petugas yang mencoba menelusuri titik itu mengaku melihat bayangan seseorang berdiri di kejauhan, tapi saat dikejar, bayangan itu menghilang, meninggalkan jejak lumpur dan bekas kuku di batang pohon. Banyak mahasiswa yang tinggal di asrama mengaku sering mendengar suara-suara aneh dari hutan pada malam hari. Ada yang seperti suara orang tertawa, ada yang seperti suara perempuan menangis, memanggil-manggil nama seseorang. Beberapa mahasiswa yang nekat menelusuri jalur hutan saat malam hari mengaku kehilangan arah, padahal mereka sudah sangat hafal rute tersebut. Ada yang merasa berputar-putar di tempat yang sama, dan setiap kali mereka melihat ke pohon di samping jalan, mereka merasa pohon itu baru saja mengedip. Tahun 2017, seorang dosen senior diam-diam mengundang seorang ahli spiritual dari Garut. Ia percaya bahwa gangguan di hutan kampus bukan sekedar halusinasi. Ritual pembersihan kecil dilakukan, namun saat tengah berlangsung, angin kencang datang dari hutan, dan tiba-tiba satu lampu taman meledak. Ahli spiritual itu pingsan dan saat sadar, ia hanya berkata satu hal. Itu bukan makhluk biasa. Dia bukan satu. Mereka marah. Kini jalur itu jarang dilalui. Pohon besar itu tetap berdiri, daunnya semakin gelap, dan di batangnya terlihat seperti bekas cakaran baru. Ada mahasiswa baru yang penasaran, iseng merekam dengan kamera malam. Saat hasil videonya diputar ulang, terlihat sosok tinggi, berambut panjang, berdiri persis di belakangnya. Padahal dia yakin dia sendirian. Jika kamu adalah mahasiswa baru di Unpad dan kamu tinggal di Jatinangor, ingat satu hal. Jangan lewat jalur hutan setelah jam 11 malam. Jangan menatap pohon yang terlalu besar sendirian. Dan jangan pernah membalas suara yang memanggil dari balik pepohonan. Karena hutan itu tidak pernah sepi. Dan para penunggu masih di sana mengamati, mengikuti, menunggu seseorang untuk menggantikannya sekarang.